Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Daryana Putra Sambara, Tanding Sukmo. Cerita ini ditulis oleh Dioseta, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Daryana Putra Sambara, Tanding Sukmo. Si pengumura dewa tempatnya kembira tepat 5 tahun sejak pertarungan melawan dengan Warata, beberapa tahun yang lalu terdengar desas-desus tentang peperangan di dalam kerajaan. Ada misi dari Raja Indrajaya untuk mencari tahu pengkhianat kerajaan yang bersekutu dengan makhluk-makhluk tak kasat mata di tanah ini. Ada yang mengatakan berkat bantuan seorang pemuda, orang-orang kepercayaan Raja Indrajaya berhasil mendapatkan petunjuk dan membuat mereka berhasil menangkap pemberontak yang terlibat. Namun masalah itu tidak serta-merta selesai. Sosok Pati yang berkhianat berhasil melarikan diri bersama sebagian anak buahnya. Dan ada yang percaya mata-mata mereka masih berdiam di kerajaan menunggu waktu yang tepat untuk mengambil alih kekuasaan dari Raja Indrajaya. Walau begitu, Raja Indrajaya bukanlah raja yang lemah. Keberadaan Pati-Pati yang ia percaya tidak memberikan celah untuk pengkhianat-pengkhianat itu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Malam itu awan mendung menutupi cahaya rembulan yang menyinari istana Raja Indrajaya. Api dari obor menyala di setiap sudut istana dan menara pengawas saat rintik hujan mulai turun. Saat itu juga prajurit yang bertugas menjaga pintu masuk istana menyadari ada yang janggal. Seorang kakek berjalan di tengah hujan gerimis mengarah ke istana. Prajurit itu menyadarinya. Ia segera mengambil busur panah dan kembali ke posisinya untuk memberi peringatan pada kakek itu. Tapi tanpa disadari, kakek itu sudah menghilang dari pandangannya. Hanya rintikan hujan yang terlihat di jalan tempat kakek itu terlihat tadi. Sang prajurit berpikir bahwa mungkin saja ia berhalusinasi. Di tengah kebingungannya, samar-samar ia mendengar suara langkah kaki mendekat dari sisi dalam tembok keraton. Prajurit itu melihat seseorang. Itu adalah seorang prajurit. Awalnya ia merasa tenang karena mengenali postur tubuh itu. Tapi saat semakin mendekat, ia merasakan suatu hal yang janggal. Prajurit itu menyeret jasad seorang kakek tua yang sebagian anggota tubuhnya sudah termutilasi. Ia sadar tubuh itu adalah kakek yang berjalan di bawah hujan gerimis tadi. Siapa kakek itu? Prajurit yang melihat hal itu mempertanyakan apa yang terjadi. Sayangnya, prajurit yang menyeret kakek itu tidak berniat menjawab pertanyaan prajurit itu. Sebaliknya, matanya malah menatap ke belakang prajurit itu. Yang itu punyamu. Suara kakek-kakek terdengar dari mulut prajurit yang datang itu. Prajurit itu heran, namun ia benar-benar merasakan firasat bahaya. Saat ia menoleh ke belakang mencari tahu kepada siapa prajurit misterius itu berbicara, ia pun tersentak dengan keberadaan sosok di belakangnya. Seorang nenek yang hanya mengenakan kebaya lusuh dan jarik. Rambut putih panjangnya hanya tergerem menutupi sebagian wajahnya yang sudah sangat keriput. Siapa? Firasat bahaya yang ia rasakan membuat prajurit itu mengambil pedang di pinggangnya dan menghunuskannya ke wajah nenek itu. Darah pun mengalir dari wajah nenek yang hampir terbelah dua itu. Anehnya, nenek itu malah tertawa seolah tidak merasakan apapun dari luka itu. Harusnya kau merasa terhormat menjadi wadahku. Nenek itu meludah ke wajah prajurit itu, dan hanya beberapa detik setelahnya, nenek itu berteriak kesakitan dan bergelimpangan di tanah. Sakit. Tapi itu bukan suara sang nenek. Dari tubuh renta itu keluar suara sang prajurit.
Sebaliknya, prajurit itu sedang memandangi tubuhnya. Ia melepas beberapa pelindung tubuh yang ia rasa cukup berat dan membebani tubuhnya. Tak sedikit pun prajurit itu menoleh ke tubuh nenek yang kesakitan itu. Hingga dalam hitungan detik, teriakan prajurit yang berada dalam tubuh nenek itu berhenti bersama darah yang terus mengalir dari wajahnya. Bawa mayat itu. Kita mulai semuanya dengan tenang. Seketika hujan mulai turun dengan deras. Sepasang prajurit berjalan menyusuri dinding keraton sambil menyeret mayat sepasang kakek dan nenek yang ia buang begitu saja di rawa yang letaknya tidak jauh dari keraton. Setan-setan rawa menerima dengan senang keberadaan mayat itu di sana, tapi saat mereka menyadari siapa di balik dua tubuh prajurit itu, setan-setan itu tunduk. Mereka meninggalkan pohon-pohon dan air hanya untuk berlutut menghantar kepergian dua prajurit itu. Tidak lama lagi kalian akan bisa makan dengan puas. Prajurit bersuara nenek itu mengelus kepala makhluk berwujud genderuwo yang berlutut merendahkan kepalanya pada prajurit itu. Suara geraman terdengar dari sekitar rawa. Tak hanya itu, suara tawa, tangis dan berbagai suara mengerikan pun menyusul menyambut ucapan dua tubuh prajurit yang sudah menjadi wadah dua makhluk berwujud nenek dan kakek tua yang mengerikan itu. Derap langkah prajurit berkuda membelah keramaian alun-alun wilayah Ragapati, ibu kota kerajaan Indrajaya. Pedagang-pedagang yang menggelar hasil panen dan kerajinannya menggeser sejenak dagangan mereka hingga prajurit-prajurit itu selesai melintas. Berbeda dengan di desa, Ragapati adalah tempat yang sibuk. Orang-orang dari berbagai tempat berada di sini. Bahkan mereka yang berada dari luar kerajaan pun terlihat cukup banyak. Di kerajaan Indrajaya, Ragapati adalah pusat perdagangan, pemerintahan, dan pertukaran informasi yang paling lengkap. Sudah cukup lama aku berada di kota ini. Selain membantu Denbira mengantarkan kereta dagangannya, aku juga bisa belajar banyak hal di kota ini. Tidak hanya bela diri, teknik berdagang, negosiasi, dan sosial juga aku mengerti di sini. Jangan sampai lolos, habisi saja kalau perlu. Tak jauh dari pasar, tiba-tiba sebuah kejadian memicu sebuah keributan. Ada beberapa orang di sana yang tengah mengejar seorang pria. Tahan, jangan sampai kabur. Tak butuh waktu lama hingga pria itu akhirnya tertangkap. Beberapa orang yang mengejarnya segera melayangkan pukulan-pukulan ke arah pria itu. Ampun Tuhan. Pria itu meringkuk melindungi tubuhnya, namun perkataan orang itu sama sekali tidak mereka gubris dan terus menghajar pria itu hingga babak belur. Aku melihat ke sekitar, tidak ada penduduk yang berani melarainya. Ada beberapa prajurit di warung makan, namun mereka hanya menjadi penonton sambil menikmati kacang rebus yang terhidang di mejanya. Maling seperti kamu harus diberi pelajaran sampai kapok. Aku memperhatikan pria itu, ada beberapa ikat jagung terjatuh dari tangannya. Keadaan pria itu semakin mengenaskan, tapi ia terus memeluk jagung itu di tubuhnya. Jelas aku tidak bisa tahan melihat hal seperti ini. Aku pun menembus kerumunan dan menahan tangan mereka yang masih belum puas memukuli pria itu. Sudah mas, cukup. Dia sudah babak belur. Ada 3 orang yang mengeroyok pria itu. Mereka segera menoleh ke arahku dengan wajah yang kesal. Jangan ikut campur. Sudah mas, dia sudah babak belur. Biar saja, maling seperti dia memang pantas mati. Biar mayatnya jadi makanan hewan hutan. Mereka terus mencoba memukuli pria itu, namun aku mengalih ke hadapan mereka dan menghardik semua pukulan yang mengarah ke pria itu. Aku bilang cukup. Oh, jangan-jangan kau juga maling. Makanya kau melindungi kawanmu. Pantas, habisi saja dia sekalian. Serangan mereka kini mengarah ke arahku. Aku mencoba menahan serangan mereka sebisaku. Tapi mereka 3 orang, lambat laun aku pasti akan terluka jika tidak membalas. Satu pukulanku mendarat di tubuh salah satu dari mereka hingga terpental. Kedua temannya tidak terima. Namun dengan sigap aku menghindar dari serangannya dan membuat mereka berdua terjatuh di tanah tak berdaya. Mereka mencoba kembali menyerang, namun aku menggertak mereka. Kini mereka sadar bahwa mereka tidak mampu mengalahkan ilmu bela diriku. Orang kampung, kau tidak mengerti apa-apa. Kau cuma melindungi penjahat. Benar, orang seperti dia harus diusir dari kota ini.
Tiga orang itu mengompori orang-orang yang berkerumun menonton perkelahian kami. Sialnya mereka terpengaruh. Beberapa dari warga di sana sudah saling berbisik dan mulai mengintimidasiku. Bapaknya ini hanya mencuri makanan. Tidak perlu sampai diperlakukan seperti ini kan? Kerajaan ini punya hukum. Jangan terhasut. Hukum kerajaan hanya berpihak pada mereka yang memiliki harta dan kekuasaan. Kita punya hukum sendiri. Suara ramai warga di sana terdengar setuju dengan tiga orang itu. Walau tidak semua, tapi mereka yang sependapat denganku tidak memiliki nyali untuk bergerak. Jangan ke sini. Tiba-tiba pria itu panik dan menatap ke satu arah. Tangannya memberi isyarat seolah melarang seseorang mendekat. Seorang anak kecil, ia berjalan dengan polosnya melewati kerumunan saat melihat bapaknya. Jangan, Le. Jangan mendekat. Pak, Bapak kenapa? Toyo lapar, Pak. Udah ndak kuat. Cumi juga udah lemas di rumah. Kita udah nggak makan dari 3 hari kemarin. Anak kurus itu mendekat sambil menangis. Sepertinya ia tidak punya pilihan lain selain menghampiri ayahnya. Jangan, Le. Tolong jangan ke sini. Tolong jangan ke sini, bahaya. Bapak itu menangis menahan anak itu. Tapi saat anak itu sadar kondisi ayahnya, ia malah mendekat memeluk ayahnya seolah tidak ingin melepaskannya. Bapak kenapa? Hanya itu kata-kata yang keluar dari mulutnya bersama dengan tangisan. Beberapa warga yang sebelumnya setuju untuk menghajar pria itu perlahan mundur tidak menyangka melihat kejadian itu. Kali ini aku bulat dengan keputusanku. Aku mengambil patahan ranting di dekatku dan menarik garis di hadapanku. Beberapa keping perak ku lemparkan di depan garis itu. Ku bayar apa yang ia curi. Dan siapapun yang mencoba menyakiti mereka, aku tidak akan segan-segan. Aku tidak gentar bahkan jika seluruh warga kota ini melawanku. Aku akan tetap melindungi mereka. Mungkin bapak itu bersalah. Tapi itu semua demi anak-anaknya yang sudah tidak tahu lagi harus melakukan apa hanya untuk bisa makan. Beruntung warga kota ini masih memiliki hati. Mereka satu persatu meninggalkan kerumunan. 3 orang yang memukuli bapak itu pun bingung. Mereka hanya mengambil keping perak yang kulempar dan ikut membubarkan diri. Urusan kita belum selesai. Akan kuladeni selama kau melampiaskannya padaku. Tapi jika kalian menyentuh mereka, kalian tahu akibatnya. Ketiga pria itu pun pergi dan setelah keadaan kembali tenang, aku mendekati bapak dan anak itu. Terima kasih, Doro. Terima kasih. Saya berhutang budi. Sudah, Pak, tidak apa-apa. Lain kali jangan mencuri ya. Tanah ini kaya akan hasil alam. Jangan coba mencuri milik orang lain. Iya, Doro. Saya salah. Saat aku membantunya berdiri, aku baru menyadari sesuatu. Kaki bapak itu cacat, kelima jari di salah satu tangannya tidak ada. Aku menduga inilah alasan ia tidak bisa mencari makan untuk anak-anaknya. Jangan panggil aku Doro. Panggil Putra saja. Kita makan dulu di warung itu ya. Saya yang bayar. Sekalian belikan juga untuk adikmu di rumah. Anak dan ayah itu saling menatap dengan mata penuh haru. Ucapan terima kasih tak berhenti dari mulut mereka. Sayangnya uangku hanya cukup untuk memberikan mereka makan saat ini. Semoga saja Tuhan memberikan jalan keluar untuk hidup mereka setelah ini. Ngapain repot-repot ditolongin, Mas? Tidak ada untungnya. Saat kami tengah menikmati makanan, tiba-tiba prajurit yang sedari tadi hanya menonton berbicara. Aku cukup kesal mendengar ucapan itu. Saya hanya melakukan pekerjaan yang tidak kalian kerjakan. Tidak usah repot-repot. Sekarang bukan waktunya mikirin orang lain lagi. Kondisi raja sudah sekarat. Anaknya hilang entah kemana. Kalau sampai Raja Indrajaya wafat, pasti keadaan kerajaan akan kacau. Raja sekarat? Iya, Mas. Lagi ada kabar katanya Raja Indrajaya sudah sakit. Hampir 1 bulan. Kondisinya aneh. Tapi sepertinya berita itu baru nyebar di wilayah sekitar istana saja.
Ucap ibu penjual warung sambil mengantarkan beberapa gelas teh pada kami. Mendengar berita itu seketika aku termenung sejenak. Pak De Indra sakit kritis. Kabar itu jelas saja membuatku begitu khawatir. Maaf Pak, saya tinggal duluan ya. Ada urusan mendadak. Iya nak putra, terima kasih. Aku tahu Toyo dan ayahnya masih ingin berbincang banyak denganku, tapi rasa khawatirku saat ini benar-benar tidak terbendung. Aku bergegas menuju ke arah pintu masuk istana, namun pintu tertutup rapat. Ada penjaga di depan, namun saat aku meminta izin untuk masuk, aku ditolak. Saat itu aku menjelaskan bahwa aku adalah kenalan Panglima Brahma dan beberapa panglima lainnya, bahkan aku menunjukkan pedang pemberian Panglima Mardaya. Maaf, bukan kami meragukan status masnya. Tapi saat ini ada aturan ketat, jangankan prajurit. Sekelas panglima pun harus memiliki izin untuk memasuki istana. Penjaga itu tidak salah, ia menolakku dengan sopan dan ia hanya menjalankan tugasnya. Tapi saat ini perasaanku benar-benar tidak tenang. Setidaknya aku ingin mengetahui keadaan Pak De Indra walau hanya sebentar. Malam sudah mencapai puncaknya, cahaya binar bulan sabit menemaniku menaiki pohon-pohon besar dan memanjat dinding istana yang tingginya lebih dari 2 kali tinggi manusia normal. Memang ini cara yang salah, tapi semoga ini termaafkan. Aku menyusup dengan bermodalkan kain hitam yang menutupi wajah. Dengan berhati-hati, aku mengendap-endap di antara bayangan-bayangan sampai tiba ke pelataran. Saat itu aku ingin meneruskan perjalananku mencari di mana kamar Pak De Indra. Tapi sebuah firasat yang kuat menahanku, ada sesuatu yang membuatku merasa tidak nyaman. Suara derap langkah kaki terdengar mendekat. Aku berusaha untuk tidak panik dan mundur bersembunyi lebih dalam. Keluar kau! Jangan jadi pengecut! Tunjukkan wujudmu! Hampir saja aku mengira teriakan itu mengarah ke arahku, namun saat ku perhatikan rupanya suara itu berasal dari beberapa prajurit yang mengejar sesuatu. Mereka berhenti di pelataran dan memperhatikan ke segala arah. Tinggalkan saja rajamu itu, biar mayatnya jadi makanan kami. Terdengar suara tanpa wujud di sekitar mereka. Aku mencoba mencari asal suara itu, namun hasilnya nihil. Setan pengecut, tunjukkan wujudmu kalau berani. Kita bertarung sampai mati. Baiklah, kalau kalian memang begitu ingin mati, kalian lawan saja prajurit baruku. Beberapa saat setelah kata-kata itu, tiba-tiba terdengar suara dari pepohonan. Salah satu suaranya berasal dari salah satu pohon berdaun lebat di dekatku. Secara bersamaan terdengar suara sesuatu yang jatuh dari pohon. Tidak, benda itu tidak jatuh. Benda itu tergantung di pohon-pohon sekitar istana. Itu mayat-mayat prajurit. Mayat? Itu mayat prajurit yang hilang. Mayat-mayat itu tergantung dengan seutas tali di dahan-dahan pohon istana. Aku tidak dapat membayangkan apa yang tengah terjadi di istana saat ini. Sayangnya, kengerian itu baru dimulai. Secara perlahan tiba-tiba leher mayat-mayat prajurit itu lapuk dan memisahkan tubuh dengan kepalanya. Tubuhnya terjatuh, tapi kepala dan lehernya masih tergantung dan terikat. Aku menoleh ke arah tubuh yang terjatuh dari pohon di dekatku. Mataku melihat sesuatu yang tidak wajar. Ada kekuatan hitam yang memiliki kesadaran merasuk ke tubuh itu, dan perlahan tubuh itu mulai bergerak. Tubuh tanpa kepala itu berdiri, mencabut pedangnya dan bergegas ke arah prajurit-prajurit tadi. Gila, pemandangan ini benar-benar gila. Saat ini di hadapanku terjadi pertarungan antara prajurit kerajaan yang masih hidup dengan prajurit mayat. Apa yang sebenarnya terjadi di istana? Aku memperhatikan keadaan dengan hati-hati. Pertarungan itu berat sebelah, di mana mayat-mayat hidup itu mahir dalam pertarungan seperti saat ia hidup. Yang berbeda, mereka sama sekali tidak takut dengan luka. Beberapa dari organ vital mereka tertusuk, namun mereka masih bergerak. Jelas aku tahu yang menggerakkan tubuh itu bukan organ tubuh mereka, tapi kekuatan hitam yang memiliki kesadaran itu. Dalam sekejap pertempuran itu menjadi berat sebelah. Prajurit-prajurit kerajaan banyak yang terluka. Ada prajurit dari dalam bangunan yang datang menyusul.
Namun mereka tidak cukup kuat untuk mengimbangi pasukan mayat itu. Jangan melawan mereka seperti kalian melawan manusia. Suara yang lantang tiba-tiba terdengar dari salah satu sisi istana. Bersamaan dengan itu, sebuah tombak melayang dan menghantam tubuh prajurit mayat itu hingga menancap di salah satu pohon. Mayat itu masih bergerak, namun ia tidak bisa melepaskan diri dari tombak itu dan hanya bisa meronta-ronta tertancap di pohon itu. Hentikan saja gerakan mereka. Mereka akan musnah dengan sendirinya saat matahari terbit. Aku mengenal suara itu dan aku memastikannya saat melihat kemunculannya. Itu Mas Brasma. Ia bersama pasukan kecilnya bergabung dengan prajurit tadi untuk melawan mayat-mayat hidup tadi. Dengan cepat pertarungan itu kembali dapat dikuasai dari sisi prajurit istana. Mereka menggunakan berbagai cara untuk menahan pergerakan mayat-mayat hidup itu. Mengikatnya di pohon, meniban tubuh itu dengan benda berat hingga memotong pergelangan kakinya. Semua itu dilakukan untuk menahan mayat hidup prajurit itu. Melihat hal itu, makhluk yang menjadi penyebab kekacauan ini pun menampakkan diri. Panglima Brasma, mayat-mayat ini memang bukan lawanmu. Seorang kakek, bukan. Tubuhnya seperti prajurit kerajaan. Namun gerak-geriknya terlihat seperti seorang kakek bungkuk. Dan suaranya pun begitu. Walau posturnya seperti itu, gerakannya tidak bisa diremehkan. Dengan beberapa gerakan ia mampu menembus pertarungan itu dan menghabisi 3 prajurit hanya dengan pisau di tangannya. Panglima Brasma menyadari bahaya itu. Ia pun menyerahkan mayat-mayat hidup itu pada prajurit-prajuritnya dan menghadapi kakek itu. Tapi keadaan tidak semakin membaik. Mayat hidup yang berhasil ditahan mulai berhenti bergerak. Kekuatan hitam di tubuhnya berpindah ke prajurit-prajurit yang baru saja mati. Seketika leher mereka lapuk dan terlepas dengan tubuhnya. Mereka pun bangkit jadi prajurit mayat hidup yang baru. Kakek itu juga tidak bisa diremehkan. Dengan bermodalkan pisau saja, ia bisa mengimbangi pedang Mas Brasma. Apa tujuanmu? Siapa yang memerintahkanmu? Kau bertanya seolah aku takut dan akan kalah darimu. Kakek itu benar-benar mempermainkan Mas Brasma. Aku bisa memastikan Mas Brasma tidak akan kalah jika bertarung serius dengan kakek itu. Tapi kakek itu tidak menyerang dengan membabi buta. Ia seolah sedang mengulur waktu. Ini bahaya. Saat ini mereka sedang berpacu dengan waktu. Pasukan mayat hidup itu tidak bisa mati. Sedangkan jika pasukan Mas Brasma mati, ia akan menjadi mayat hidup dan berbalik melawannya. Saat prajurit Mas Brasma semakin sedikit, Mas Brasma akan semakin kesulitan melawan kakek itu. Walau begitu aku percaya, pasti Mas Brasma sudah mengetahui hal ini dan memiliki rencananya sendiri. Suara sembahyang bergerak terdengar dari salah satu sisi istana. Tiba-tiba aku menyadari ada pergerakan lain selain mereka yang bertarung. Sial, aku baru menyadarinya. Dari jauh aku memperhatikan ada sosok yang menyelinap sepertiku. Ia berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, seolah mengincar sesuatu. Ada sosok bertubuh prajurit, namun ia bergerak seperti seorang nenek tua yang kesulitan. Tangannya memegang tusuk konde yang diselimuti kabut hitam. Dari arahnya memandang, aku segera menyadari apa yang ia incar. Tidak ada waktu lagi untuk mengkhawatirkan keberadaanku. Aku pun meninggalkan persembunyianku dan berlari menuju arah Mas Brasma. Awas! Para prajurit dan Mas Brasma terkejut melihat kedatanganku. Dengan sigap aku mementalkan tusuk konde yang hampir saja menancap di belakang Mas Brasma. Hati-hati Mas, masih ada sosok yang gerak-geriknya seperti nenek tua yang bersembunyi. Siapa kau? Penyusup. Kedatanganku disambut dengan tidak baik oleh prajurit istana. Namun ada prajurit Mas Brasma yang mengenaliku. Ia pun menahan mereka. Kenapa kau bisa ada di sini? Ku jelaskan nanti, biar ku bantu pertarungan ini dulu. Beberapa tusuk konde berterbangan lagi. Kali ini ia tidak menyerang dengan sembunyi-sembunyi. Sosok prajurit berjiwa nenek-nenek itu kembali muncul menyerang prajurit Mas Brasma. Rencanaku sudah sempurna. Harusnya Panglima sombong itu mati di tanganku. Walau posturnya seperti nenek, ia mampu menghadapi prajurit Mas Brasma hanya bermodalkan pisau dengan bentuk yang sama dengan kakek itu.
Aku merasakan pisau dan tusuk konde itu bukan senjata biasa. Dengan sigap aku melindungi prajurit Mas Brasma dari serangan itu. Semua prajurit, kalian hentikan mayat hidup itu. Dua setan ini biar urusanku dan pemuda ini. Tapi Panglima, nenek yang merasuki tubuh prajurit itu kuat. Ya sama kuatnya dengan kakek itu. Jangan cemas, kekuatan bocah ini mungkin cukup untuk menghadapi kalian seorang diri. Seketika prajurit Mas Brasma pun menatapku setengah tidak percaya. Namun ucapan Mas Brasma itu membuat mereka berani memutuskan untuk meninggalkanku melawan setan nenek itu. Mas Brasma berlebihan, tapi setidaknya saat ini aku tidak perlu melindungi prajurit Mas Brasma saat bertarung melawan nenek itu. Jangan menahan diri, kita selesaikan dengan cepat. Siap Mas. Dengan pedang pemberian Panglima Mardaya, aku melesat menyerang nenek itu. Mas Brasma tidak lagi kesulitan untuk fokus melawan kakek itu. Pedangku beradu dengan serangan tusuk konde nenek itu. Pisaunya mencoba menahan pedangku, namun tenagaku jauh lebih dari cukup untuk mementalkannya. Nenek itu lincah, setiap serangannya mengandung kekuatan. Aku benar-benar tidak boleh lengah. Jika aku masih aku yang dulu seperti saat melawan Warata, mungkin sudah ada beberapa lubang di tubuhku saat ini. Tapi semua hasil latihanku bersama Bapak, Mas Bisma, Mas Mardaya, dan Panglima lainnya membuatku mampu mengimbangi pertarungan ini. Sebuah luka besar tertanam di tubuh prajurit yang menjadi wadah nenek itu. Bocah tengi, aku baru saja menikmati tubuh ini. Aku tidak peduli, sekali lagi aku mempersiapkan serangan untuk menorehkan luka yang lebih dalam. Tapi kali ini seranganku tertahan. Nyai, kita mundur. Tiba-tiba terdengar teriakan dari kakek yang bertarung dengan Mas Brasma. Mendengar ucapan itu, nenek yang bertarung melawanku itu melompat mundur. Aku menoleh dan mendapati sudah terdapat beberapa luka di tubuh kakek itu. Mas Brasma berhasil. Jangan senang dulu. Saat waktunya tiba, kalian tidak akan bisa membunuh kami. Aku dan Mas Brasma mencoba mengejar, namun jejak mereka menghilang begitu saja. Tiba-tiba mereka berdua sudah muncul jauh dari pandangan kami. Cukup, jangan dikejar. Aku menahan diri dan saat itu juga mayat-mayat hidup tadi berhenti bergerak dan tergeletak begitu saja. Aku menarik nafas lega. Mas Brasma memastikan sisa prajurit yang selamat dan memastikan keadaannya. Evakuasinya saja saat ini. Dan mulai sekarang, setiap jenazah harus dimakamkan dengan cara dibakar tanpa terkecuali. Sampaikan pada semua prajurit. Mas Brasma memang sigap. Perintah itu mencegah agar tidak lagi ada jasad prajurit yang dimanfaatkan oleh kedua makhluk itu. Sekarang giliranmu. Jelaskan kenapa bisa ada di tempat ini. Iya Mas, saya... Kita ngobrol sambil jalan. Kamu pasti ingin melihat keadaan Pak De Indramu kan? Iya Mas, saya baru tahu keadaan Pak De dari perbincangan di warung makan tadi. Saya nggak bisa tenang Mas. Berarti kabar tentang Raja Indrajaya yang tengah sakit sudah menyebar sampai ke masyarakat ya? Iya Mas, dan dampaknya mulai terasa. Beberapa bulan yang lalu aku memang masih sering bertemu dengan Mas Brasma dan beberapa kali dengan Pak De Indra. Namun itu semua terjadi di markas prajurit. Ini pertama kalinya aku memasuki istana utama, tempat di mana Pak De Indra memerintah kerajaan ini. Mas Brasma mengajakku memasuki sebuah kamar yang dijaga dengan ketat. Sebuah kamar yang besar dengan beberapa lapis ruangan di dalamnya. Ada beberapa prajurit yang berjaga baik di dalam maupun di luar. Namun saat kami masuk, Mas Brasma memerintahkan prajurit yang di dalam untuk keluar. Kami pikir setelah kejadian Geger Pati yang berhasil melengsarkan Pati Jatayuwungu, keadaan akan lebih terkendali. Sayangnya yang kami hadapi lebih dari itu, putra. Mas Brasma bercerita bahwa keempat Panglima Raja Indrajaya berhasil mengalahkan pemberontakan Pati Jatayuwungu. Anak buah mereka dihukum penggal setelah melakukan ritual tumbal desa. Sialnya Pati Jatayuwungu tidak kalah cerdik. Kematian anak buahnya juga menjadi rencana cadangan untuk menjadikannya tumbal sosok yang mengerikan.
Bukan hanya sosok Danyang yang bersekutu dengan dirinya, tapi ia juga membangkitkan kutukan yang menjangkit Pak Ade Indra saat ini. Aku melihat tubuh Pak Ade Indra begitu kurus. Ada beberapa luka memar di tubuh Pak Ade yang menurut Mas Brasma semakin bertambah. Terkadang juga muncul luka berdarah dari tubuhnya. Kutukan Rawa Tenung ini menyegel roh beliau di alam lain. Sebuah alam di mana ia harus bertarung melawan setan-setan di sana. Setiap luka yang didapat di alam itu juga terjadi di tubuhnya. Entah sampai kapan raja kita bisa bertahan. Apa nggak ada obatnya, Mas? Atau cara untuk mengembalikan rohnya? Kami masih mencari tahu. Saat ini yang bisa kami lakukan adalah mengirimkan pusaka ke alam itu dan menyalurkan kekuatan kanuragan ke tubuh raja dengan harapan ia bisa menemukan jalan kembali dari sana. Aku menoleh ke arah Pak Ade Indra. Keadaannya begitu mengenaskan. Bertarung tanpa henti di alam gaib itu benar-benar mengerikan. Pasti ada cara lain, Mas. Kita harus cari tahu. Sebenarnya ada yang ingin Mas coba. Apa, Mas? Ia mengambil sebuah kertas dan menggambar sebuah benda dengan lambang menyerupai aksara Jawa kuno. Ini pusaka Rawa Demit, kepingan logam hitam yang katanya bisa memanggil makhluk dari alam lain. Aku mencoba mencerna ucapannya, namun aku belum bisa menebaknya. Maksud Mas Brasma? Ini cukup gila, tapi entah mengapa firasatku mengatakan ini akan berhasil. Mas Brasma mengatakan kutukan ini adalah penyegelan roh. Pusaka itu bisa memanggil makhluk dari alam lain, maka seharusnya pusaka itu juga bisa memanggil roh Pak Ade Indra dari alam itu. Masuk akal sih, Mas, tapi kamu pasti memikirkan hal yang sama. Bagaimana jika setan-setan di alam itu ikut munculkan? Aku lebih memilih mengambil resiko melawan setan-setan itu dibanding kehilangan rajaku. Aku juga setuju, Mas. Di mana pusaka itu sekarang? Itu masalahnya. Mas Brasma bercerita bahwa pusaka itu tersembunyi di alas Rawa Demit, sebuah hutan di mana terdapat sebuah rawa yang menurut kepercayaan masyarakat adalah tempat lahirnya setan-setan di alam ini. Aku tidak bisa meninggalkan raja, dan aku juga tidak mungkin menceritakan kemungkinan tidak pasti ini pada panglima lain. Terlebih mereka juga masih harus mencari keberadaan pangeran penerus tahta yang hilang saat tragedi dengan Pati Cetayuwungu. Aku mengerti maksud perkataan Mas Brasma. Baiklah, biar aku saja yang ke sana, Mas. Mas sudah tahu kamu akan berkata begitu, tapi kamu harus mengerti dulu tentang keadaannya. Mas Brasma menjelaskan bahwa tempat itu adalah tempat keramat dan aku pasti akan bersinggungan dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Berikutnya saat sampai ke sana tidak mudah mendapatkan pusaka itu. Petunjuknya benar-benar minim dan aku harus mencari tahu sendiri. Dan yang terakhir, rencana ini belum tentu berhasil, bahkan jika kamu sudah mendapatkan pusaka itu. Benar ucapan Mas Brasma, bisa jadi apa yang aku lakukan akan menjadi sia-sia, tapi aku memiliki pertimbanganku sendiri. Saya akan tetap pergi, Mas. Lebih baik mencoba bertaruh daripada aku tidak bisa berbuat apapun untuk Pak Ade Indra. Niatku sudah bulat, aku tidak akan tenang saat mengetahui kondisi Pak Ade Indra saat ini dan tidak berbuat apa-apa. Mas Brasma pun membawakanku beberapa barang, mulai dari obat-obatan hingga sebuah emblem istana yang menurutnya bisa membuat penjaga di depan mengizinkanku untuk masuk. Aku meninggalkan kamar Pak Ade setelah matahari terbit. Terangnya cahaya pagi itu semakin panas dengan cahaya dari kobaran api di salah satu sisi istana yang membakar jasad prajurit-prajurit yang gugur semalam. Mereka harus melakukannya dengan segera dan kabar tentang semalam tidak boleh menyebar hingga keluar istana. Aku memikirkan bagaimana pihak istana akan mengabari anggota keluarga dari prajurit-prajurit yang gugur malam itu. Itu adalah tugas yang sama beratnya dengan turun ke medan perang. Terima kasih putra, sekali lagi aku tertolong olehmu. Itu pertolongan langit, Mas. Siapa yang bisa mempertemukan kita di waktu yang setepat itu? Jika bukan rencana yang maha mengetahui.
Mas Brasma tidak menjawab lagi. Ia hanya mengusap rambutku dan mengantarkanku hingga gerbang istana. Ada beberapa perbincangan di sana yang kurang lebih memperkenalkanku ke para penjaga agar berikutnya aku bisa masuk ke istana tanpa menyelinap. Aku pun berpamitan dan menghabiskan siang itu untuk beristirahat di rumah singgah yang disediakan Denbira. Tepat saat matahari mulai terbenam, aku pun memulai perjalananku menuju hutan itu. Hutan rawa demit yang menyembunyikan pusaka keramatnya. Alas rawa demit, rawa di tengah hutan, sebuah tempat yang mungkin tidak akan pernah dimasuki manusia yang masih bisa berpikir dengan waras. Tanaman beracun, hewan buas, hingga medan yang di luar nalar adalah apa yang akan manusia temukan ketika memasuki tempat ini. Rawa demit, bukan tanpa alasan tempat ini diberi nama seperti itu. Tak sedikit perkampungan di sekitar hutan yang mengaku melihat kemunculan makhluk-makhluk tak kasat mata dari hutan ini. Katanya dulu warga desa sempat mencari hasil hutan di sekitar hutan ini. Namun beberapa kejadian membuat mereka memilih untuk menyegel hutan ini. Salah seorang mengaku pernah tersesat dan berhadapan dengan makhluk hitam yang tingginya setinggi pohon jati. Ia bermata merah dan terus menatap dari kejauhan. Yang paling sering mereka melihat dirinya sendiri di hutan itu. Tapi yang mereka lihat adalah dirinya yang tergantung di ranting-ranting pohon. Sejak kejadian-kejadian itu, tidak ada lagi yang berani memasuki hutan ini. Terlebih rawa demit dipercaya menyimpan kutukan yang belum diketahui oleh manusia. Kisah-kisah itu ternyata memang bukan bualan semata. Dibanding hutan tempat Bapak mengasingkan diri, hutan ini seolah benar-benar tidak pernah terjamah. Tidak ada jalur yang dapat dilewati dengan mudah. Aku harus terus membuka jalan dengan mengoyak semak atau mendaki bukit-bukit batu. Sesekali aku berhadapan dengan ular yang melingkar di ranting-ranting pohon. Namun aku memilih untuk menjauh dan sebisa mungkin tidak berurusan dengan hewan-hewan apapun di hutan ini. Manusia. Saat langit semakin gelap, samar-samar aku mulai mendengar suara dari balik kegelapan. Manusia, sudah lama aku tidak memakan daging manusia. Suara itu seperti berbisik namun menggema di hutan ini. Jelas itu bukanlah suara manusia normal. Setelahnya suara senandung seorang perempuan terdengar mendayu di antara heningnya hutan. Suara itu berhasil membuatku merinding. Senandung itu kadang berganti dengan tawa yang melengking dan sayup-sayup menjadi tembang lagi. Mati oleh, tak urus mayitmu. Sebisa mungkin aku ingin menghindari masalah. Aku pun mencari jalan lain dan berlari menjauh dari asal suara itu. Tapi semakin aku berlari, semakin banyak makhluk bermunculan yang menertawakanku. Kepala yang melayang, anggota tubuh manusia, kaki, tangan, dan badan tanpa kepala merayap di tanah mengikutiku. Banyak, mereka terlampau banyak seolah pernah terjadi hal mengerikan di tempat ini sebelumnya. Aku mencoba tidak memperdulikannya, tapi ada satu sosok yang menghadangku di depan. Ia berdiri sambil tertawa cekikikan menatapku. Aku meningkatkan kewaspadaanku pada sosok itu. Tapi saat menyadari wujud dari sosok itu, aku pun terpaku. Yang terlihat di hadapanku adalah sosokku sendiri, namun gerak-geriknya begitu aneh. Ia melangkah seperti orang cacat dan tertawa-tawa, namun ia tidak melangkah sampai ke arahku. Ia berhenti dan salah satu tangannya memegang rambutnya. Dalam sekejap tawanya terhenti bersama tangannya yang menarik kepalanya hingga terlepas. Tubuh yang menyerupaiku itu terjatuh dan memuncratkan darah. Kepalanya menggelinding begitu saja dengan wajah yang terus menatap ke arahku. Aku melompat seketika aku merasakan ada sesuatu di dekatku. Benar saja, aku tidak menyangka di belakangku sudah ada seorang perempuan berwajah pucat. Jari dan kuku-kuku perempuan itu begitu panjang dan tajam. Ia tersenyum memamerkan gigi tajamnya yang berwarna hitam. Perempuan pucat itu menahan tawanya. Ia berjalan perlahan mencari sebuah pohon dan menggaruknya dengan kuku-kukunya yang mengerikan itu. Tingkahnya aneh, tapi ia terus melirikku sambil menahan seringainya. Goresan-goresan luka terjadi di tubuhku secara tiba-tiba. Tidak ada yang menyentuhku, tapi entah mengapa bisa ada luka cakaran di dadaku. Perempuan pucat itu tertawa lagi. Kini aku tersadar setiap kali ia menggaruk pohon itu, luka baru muncul di tubuhku. Sial, kali ini aku harus melawan. Namun saat aku mendekat, luka yang kudapati pun semakin dalam. Aku mengambil kesimpulan
Berarti kutukannya itu hanya bekerja ketika aku berada di jangkauan pandangan matanya. Dengan seluruh demit-demit alas yang memadang dan mengincarku, aku pun memilih untuk melarikan diri dan menjauh dari sosok-sosok yang mengerikan di hutan ini. Tidak ada habisnya bila aku menghadapi mereka satu persatu. Namun semakin aku masuk ke dalam hutan, aku semakin dapat merasakan setan-setan penghuni hutan ini semakin mengerikan. Saat aku sedang berlari, tiba-tiba sosok bayangan melintas. Sebuah pukulan berhasil mendarat ke tubuhku dan membuatku terpental. Dari gelapnya hutan, puluhan pasang mata muncul dan menatapku. Luka di tubuhku membuatku sulit bergerak, namun pukulan tadi bukan pukulan biasa. Sosok makhluk yang mengelilingi itu bergerak dari satu tempat ke tempat lain dan mengitariku, sementara makhluk yang memukulku tadi melesat mendekatiku. Pergi, atau kau akan mati di sini. Ucap sosok itu sambil menghantamkan pukulannya lagi. Kini aku lebih waspada, aku menghindari pukulannya dan menjaga jarak. Makhluk itu seorang manusia, seorang pria berjanggut tipis. Pakaiannya sudah begitu lusuh dan ada seekor monyet yang menaiki bahunya ketika ia mencoba berhenti dan mengamatiku. Aku pun menoleh ke arah sekitar dan puluhan pasang yang mengepungku ternyata adalah sekumpulan monyet yang melompat dari pohon ke pohon. Saat ini aku tersudut, tapi entah mengapa aku tidak merasakan bahaya. Siapa sebenarnya orang ini? Bagaimana ia bisa berada di wilayah Rawa Demit? Aku sama sekali tidak menyangka akan bertemu dengan manusia di hutan semengerikan ini. Seandainya mungkin ia adalah seorang petapa atau memang orang yang bersekutu dengan setan-setan di tempat ini. Lantas siapa pria yang datang dan menyerangku bersama seekor monyet ini? Siapa kau? Kenapa seorang manusia bisa berada di tempat seperti ini? Bukan sebuah jawaban, namun sebuah tendangan di tanah membuat debu dan serpihan tanah melayang ke wajahku. Aku tak mampu menguasai penglihatanku dan tanpa kusadari, sebuah tinju kembali menghantam tubuhku hingga membuatku terpental. Bukan urusanmu. Sepertinya ia memang benar-benar tidak berniat menjawab pertanyaanku. Aku pun kembali berdiri dan menahan serangannya. Kali ini aku tidak lengah, setiap pukulannya mampu kutahan. Aku merasakan kekuatan mengerikan perlahan merasuk ke dalam dirinya. Seketika instingku merasakan adanya bahaya dan membuatku memutuskan untuk mundur. Benar saja, serangan pria itu berbeda dari sebelumnya. Aku berhasil menghindarinya, namun pukulannya menghantam sebuah pohon tua. Dengan tangan kosong, batang pohon yang kokoh itu remuk dan jatuh ke arahku. Dengan sigap aku menghindar dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menjaga jarak dan menaiki pohon yang berada di dekatku. Makhluk-makhluk itu, berpuluh-puluh pasang mata yang mengawasi pertarungan kami kini terlihat jelas. Mereka bukan setan-setan seperti yang kulihat sebelumnya. Mereka sekumpulan kera penghuni hutan ini. Siapa orang itu sebenarnya? Dengan berhati-hati aku bersembunyi di antara ranting pepohonan dan mencoba untuk menjauh dari orang itu. Aku tidak bisa menyia-nyiakan kekuatanku begitu saja di tempat ini. Kau pikir bisa bersembunyi di wilayahku? Tanpa kusadari, sebuah pukulan mendekat dari arah belakang. Aku yang tak sempat mengelak menjatuhkan tubuhku dan menggantikan tanganku pada ranting tempatku berpijak. Pria itu pun gagal mengenaiku. Dengan cepat aku mengayunkan badanku ke arahnya dan menghantamkan sebuah tendangan yang keras ke tubuhnya hingga membuatnya terjatuh. Kau pikir hanya kau yang bisa bertarung di hutan? Pria itu jatuh dari ketinggian dengan tendanganku yang mendarat di tubuhnya. Aku yakin luka itu berdampak padanya. Beruntung aku dan bapak sering berlatih di hutan tempat bapak mengasingkan diri. Memanfaatkan pepohonan, semak gelapnya malam adalah cara terbaik untuk mengimbangi kekuatan bapak. Aku pun tidak ingin berbasa-basi dan menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri sebelum pria itu kembali berdiri. Sepanjang perjalanan, kera-kera itu mencoba mengikutiku, namun saat melewati batas sungai, kera-kera itu berhenti seolah tempatku berada sudah bukan wilayahnya lagi. Aku memperlambat langkahku sejenak untuk sekedar mengatur nafas. Aku pun menyadari bahwa keadaan hutan tempatku berada saat ini berbeda dengan sebelumnya. Bila hutan tadi dipenuhi pepohonan tinggi tempat di mana kera-kera itu bergelantungan, tempat ini cukup jarang dengan pohon dan lebih banyak lahan terbuka dan semak.
Aku terhenti ketika sayup-sayup mendengar suara dari jauh. Suaranya seperti suara gendang yang ditabuh dan suara alat musik tiup yang terdengar seperti sedang mengiringi sesuatu. Jalur yang kulewati semakin menanjak, bebatuan-bebatuan besar mulai terlihat cukup banyak dibanding sebelumnya. Namun tetap saja suara alat musik itu masih terdengar walaupun sayup-sayup tertutup dengan suara angin. Ada sesuatu yang menarik perhatianku sepanjang melintasi sisi hutan ini. Sudah beberapa kali aku menemukan goresan-goresan aksara Jawa yang digoreskan dengan berbagai cara. Ada yang diukir di batu, ada juga yang digoreskan di pohon dengan benda tajam. Tidak ada yang lengkap, goresan itu banyak mengulang kata-kata yang sama. Namun beberapa bagian berbeda atau bahkan hanya sepotong saja. Mungkin seseorang pernah menciptakan satu ilmu di hutan ini dengan penggalan mantra ini, atau malah mantra-mantra di pohon-pohon dan bebatuan ini memiliki maksud tersendiri yang tidak aku ketahui. Aku mencoba mengingat goresan-goresan itu sebisaku. Mungkin saja itu adalah salah satu petunjuk yang berhubungan dengan apa yang aku cari. Suara gendang yang ditabuh mengiringi gelapnya langit malam. Trompet yang mengalun menemani heningnya hutan yang hanya dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Setelah perjalanan yang cukup panjang membawaku ke dalam hutan yang lebat, dan suara alunan gendang yang semakin keras memandu langkahku, cahaya api unggun dari jauh menarik perhatianku. Dan keingintahuan pun mendorongku untuk mendekati sumber kegelapan tersebut. Saat aku semakin mendekat, alunan kendang, trompet reog, dan berbagai alat musik lainnya mengisi udara. Cahaya api unggun itu memancarkan kehangatan, sementara cahaya obor yang dipasang di sekitarnya membuat suasananya semakin magis. Aku mencari tahu lebih lanjut dan mendekati api itu. Saat semakin mendekat, aku melihat sosok perempuan terbaring di atas sebuah batu besar. Tubuhnya hanya ditutupi oleh sehelai kain jarik dan wajahnya tampak lusuh dengan luka-luka yang memancarkan darah. Apakah ada manusia lain di hutan ini? Sementara suara alunan musik semakin memikat hatiku, cahaya obor mengungkapkan lebih banyak detail. Sosok perempuan itu terbaring dalam keadaan lemah dan sempat aku mengira bahwa dia sudah meninggal. Namun mata lelahnya menatapku dan dengan suara lirih dia berkata, "Tolong." Aku membaca gerak bibirnya dari jauh dan segera berlari menuju sosok perempuan itu terbaring. Sayangnya keberadaan perempuan itu bukan tanpa alasan. Tanpa ragu aku berlari mendekatinya. Tubuh perempuan itu memancarkan kelemahan dan kesakitan. Darahnya bercucuran di sekitarnya, memberikan kesan bahwa dia telah mengalami pengalaman yang mengerikan. Namun ketika aku tiba di sampingnya, kebingunganku semakin bertambah. Di sekitar batu tempat perempuan itu terbaring, berbagai makhluk aneh menari mengikuti irama gendang yang terus berkumandang. Penari berpakaian kebaya lusuh dan berlumur darah melayang-layang di sekitar pohon, menciptakan suasana yang begitu misterius. Aku menyadari bahwa batu tempat perempuan itu terbaring sebenarnya adalah sebuah panggung. Sosok makhluk bertopeng setan menari-nari di atas tubuh perempuan itu, membawa sebuah guci yang mengucurkan cairan merah berbau anyir. Ini adalah sebuah pementasan. Aku tidak tahu apakah perempuan itu menjadi bagian dari pementasan ini dengan sukarela atau tidak. Namun keberadaannya yang lemah membuatku tidak bisa membiarkan semua ini. Ada satu manusia lagi. Kita berhasil memancing satu. Aku ingin jantungnya. Saat itu juga perhatian setan-setan yang tengah menari dengan ganas itu tiba-tiba beralih ke arahku. Seketika penari tanpa wajah melayang dengan gerakan aneh mengelilingiku seperti serigala lapar yang mengamati mangsanya. Suasana menjadi tegang. Dari balik pepohonan muncullah sosok raksasa buto setinggi pohon dengan mata merah menyala yang memandangku dengan penuh ancaman. Jantungku berdegup kencang dan aku meraba-raba dalam pikiranku mencari cara agar bisa selamat dari situasi yang semakin menakutkan ini. Tangan-tangan setan yang tampaknya tercipta dari bayangan berusaha menyentuhku, tetapi aku berusaha menghindar.
Keringat dingin mulai menetes dari pelipisku. Aku tahu bahwa aku harus berpikir cepat jika ingin keluar dari situasi ini tanpa bahaya yang lebih besar. Namun sosok setan-setan itu semakin mendekatiku. Dan ketika penari tanpa wajah hampir menyentuhku, aku dengan cepat berlindung di balik batu tempat perempuan itu terbaring. Sosok buta dengan mata merah itu semakin mendekat dan aku merasa seperti seluruh hutan ini menatapku seolah ingin memangsaku. Sesuatu harus dilakukan. Aku berusaha mencari cara untuk mengatasi situasi ini. Aku tahu bahwa perempuan yang terbaring di atas batu itu membutuhkan pertolongan dan aku tidak bisa berdiam diri melihatnya menderita. Aku ingin menikmati dulu tubuhnya. Suara makhluk wanita terdengar dari balik kerumunan. Seketika mereka yang mengelilingiku menyingkir memberikan jalan kepada sosok itu. Ular? Bukan. Sosoknya menyerupai manusia namun kulitnya dipenuhi sisik ular. Wajahnya seperti nenek tua yang mengerikan. Ia berambut putih memanjang hingga menutupi ekor ularnya yang begitu panjang. Kita habiskan malam ini berdua, Yole. Biarkan Nyai menikmati tubuh kekarmu ini. Seekor ular muncul melilit tubuhku dengan wajah nenek itu muncul dari dekat leherku. Lepaskan. Lepaskan, kau makhluk menjijikan. Oh, maaf. Sepertinya aku muncul dengan wujud yang kurang sopan. Makhluk itu terus melilitku, tapi kali ini tiba-tiba wujudnya berubah menjadi wanita muda berambut panjang dengan kulit yang begitu putih dan mulus. Ia berusaha meraih wajahku dengan ekor ularnya yang masih melilit tubuhku. Aku sempat terkesima dengan penampilannya itu, namun itu bukan satu hal yang bisa mengalihkanku dari tujuan. Menyingkir. Aku pun berusaha menggapai sebuah pedang diikat pinggangku dan menggoreskannya pada tubuh siluman ular itu. Kau tega menyakitiku. Makhluk itu kesakitan dan meneteskan air matanya. Kau pikir aku akan terpengaruh dengan sandiwaramu? Aku melanjutkan seranganku ke arah makhluk itu, namun kali ini ia menghalau seranganku dengan ekornya yang menghitam. Kau bukan pemuda biasa. Tidak pernah manusia ada yang bisa lolos dari pengaruhku sebelumnya. Rupanya benar, makhluk berwujud siluman itu memiliki ilmu untuk memikat manusia. Beruntung aku bisa selamat dari pengaruh itu. Aku menduga amalan yang kujalankan selama ini sesuai ajaran Bapak, menjagaku dari pengaruh seperti itu. Kali ini pedang pemberian Empurandulah yang kupilih untuk menjadi senjataku di perjalanan ini. Walaupun ia mengatakan bahwa benda ini bukan pusaka yang istimewa, namun pedang ini tidak dapat diremehkan. Pedang waru kuning yang ditempa oleh Empurandu ini memiliki kemampuan untuk mampu menembus batas raga dan jiwa. Tanpa mengerahkan kemampuan kanuraganku, aku bisa menyerang sosok-sosok demit itu begitu saja. Walaupun bobotnya lebih dari 5 kali pedang biasa, aku merasa pedang ini mempermudah setiap pertarunganku setelah menguasainya. Sekali lagi, serangan dari pedangku beradu dengan ekor makhluk itu. Kini aku lebih serius hingga ekor siluman itu terkoyak oleh bilah pedang waru kuning. Brengsek, habisi pemuda ini. Dia pantas mati. Kuliti tubuhnya, remukan tulangnya, biarkan darahnya dan dagingnya menjadi sarapan kita. Kali ini aku panik. Dengan perintah itu seketika semua makhluk di sekitar wilayah hutan ini kembali bersuara. Mereka berteriak, tertawa dengan diiringi tabuhan gendang dan musik pementasan itu. Tumbal geni. Makhluk bertopeng yang menari di atas tubuh perempuan itu seolah memberi perintah. Seketika api-api berwujud ular melesat di tanah menerjang ke arahku. Bola-bola api berwajah demit pun mengincarku dari langit. Aku menghalau semua makhluk itu dan melompat mencari celah di antara kerumunan itu. Demit-demit alas pun mencoba menangkapku, namun aku tetap berusaha melawan mereka.
Tak sedikit dari mereka yang berhasil kupenggal dan kuenyahkan dengan pedang waru kuning ini, namun tidak sedikit juga luka cakaran, luka pukulan, hingga luka bakar yang menghiasi tubuhku. Jangan pernah berpikir kau bisa selamat. Kali ini makhluk itu tiba-tiba berada di atasku dengan ekornya yang membesar mengelilingi tempat ini. Dia bukan setan biasa, aku yakin dia salah satu penguasa hutan ini. Begitu juga penari bertopeng itu. Sosok perempuan yang akan ditumbalkan itu pun tidak lebih baik dariku. Setan-setan kerdil yang penuh kudis sudah mengelilinginya dan menjilati tubuhnya yang berlumuran darah itu. Menyerah saja dan jadilah mangsa kami. Ia tidak main-main. Kini ekornya ikut terbakar api dan ia mulai mendekat untuk melilit tubuhku. Sama dengan setan-setan di sekitarku, mereka semua diselimuti api dan hendak menghanguskanku. Sial. Saat aku tengah dilanda kepanikan, tiba-tiba tanah di sekitarku terangkat dan melemparkanku ke udara. Semua setan-setan yang mengepungku pun porak-poranda. Sudah kubilang tinggalkan hutan ini. Sebuah pukulan menghantam wajahku hingga terpental. Aku tersungkur di tanah, namun aku mengenal pukulan itu. Dia adalah pria yang bertarung denganku di hutan kera tadi. Tidak bisa. Aku belum mendapatkan apapun dari perjalanan ini. Aku kembali berdiri, namun setan-setan itu sudah bersiap lagi mengelilingi kami. Kau lagi. Mengetahui keberadaan pria itu, semua setan di hutan ini benar-benar tidak ingin berkompromi. Mereka tak ragu-ragu menyerang kami. Lihat itu semua. Apa yang kamu perjuangkan hingga menyerahkan nyawamu pada mereka? Sepadan dengan nyawaku. Sepadan untuk dipertaruhkan. Selama aku bisa mendapatkan penawar kutukan untuk rajaku, Raja Indrajaya. Dengan beberapa gerakan, setan-setan alas yang menyerang lebih dulu terpental dengan serangan pria itu. Ia seperti sudah biasa dengan situasi ini. Apa yang terjadi dengan Raja Indrajaya? Aku menghadapi serangan makhluk-makhluk yang menyusul menyerang kami dengan pedangku, sementara pria itu semakin disibukkan dengan setan-setan yang mendekat. Raja terkena kutukan rawa tenung. Rohnya terjebak di alam lain dan ia harus bertarung dengan setan-setan di sana tanpa henti. Setiap luka yang ia dapat di alam itu benar-benar muncul di tubuhnya. Jika aku tidak cepat, aku tidak tahu sampai kapan ia bisa bertahan. Seekor kera melompat ke tangan pria itu dan pergi lagi, namun dengan tangan itu ia menghantam bumi dan seketika tanah di sekitarnya retak dan menelan setan di hadapannya. Apa kau serius dengan perkataanmu? Apa setelah melihat semua ini kau masih mengira aku bercanda? Pria itu mengepalkan tangannya, wajahnya yang sebelumnya penuh ancaman kini lebih terlihat cemas. Lalu apa hubungannya kutukan itu dengan hutan ini? Serangan demi serangan menghampiri kami bertubi-tubi, namun entah bagaimana dengan keberadaan pria itu, aku bisa mengimbangi serangan setan-setan sebanyak ini dengan saling menjaga punggung masing-masing. Aku mencari pusaka rawa demit, sebuah kepingan logam hitam yang menurut Mas Brasma bisa memanggil makhluk dari alam lain. Menurutnya mungkin bisa menyelamatkan raja. Itu artinya kalian juga akan memanggil setan-setan dari alam sana. Kami memilih resiko itu. Walau harus melawan satu kerajaan demit, kami tetap memilih menyelamatkan raja. Di tengah serangan-serangan itu, pria itu menoleh ke arahku sejenak. Siapa kau sebenarnya? Bahkan prajurit paling setia pun tidak akan mempertaruhkan nyawanya seperti ini. Saya Daryana putra Sambara. Saya berhutang budi pada raja. Bagi saya Pak De Indra sudah seperti keluarga yang berharga. Di tengah pertarungan aku merasakan bahwa pria itu tengah berpikir keras. Walau begitu tidak ada satupun celah dari serangan dan pertahanannya yang bisa ditembus oleh setan-setan itu. Pergi, temukan pusaka itu. Pria itu berteriak tiba-tiba. Aku terhenti sejenak memastikan pendengaranku. Jangan sia-siakan waktumu, temukan pusaka itu. Tapi tak mungkin kau bisa melawan mereka semua sendiri. Pria itu memasukkan ruas kelingkingnya ke bibir dan mengeluarkan suara berupa siulan yang melengking hingga penjuru hutan.
Tak lama kemudian, sekumpulan kera berlarian dari arah hutan kera yang kulewati sebelumnya. Mereka melompat ke segala arah di sekitar demit-demit itu. Aku tidak sendirian. Biar aku yang membawa perempuan itu keluar dari hutan ini. Dan kau temukan pusaka itu. Bila ada satu tempat yang mungkin menyembunyikan keberadaan pusaka itu, mungkin itu ada di rawa yang menghubungkan hutan ini dengan alam terkutuk. Saat melihat keberadaan kera-kera itu, entah mengapa rasa khawatirku berkurang. Aku menyangka di antara kera-kera itu ada makhluk-makhluk luar biasa yang bahkan tidak bisa kutebak wujudnya. Baik, tapi setidaknya izinkan saya mengetahui nama Kisanak. Baswara, kita akan bertemu lagi jika kau berhasil menemukan pusaka itu. Jangan berani-berani menampakkan wajahmu di hadapanku bila kau gagal. Terima kasih. Aku pun bergegas pergi meninggalkan pertarungan yang tidak masuk akal itu. Bahkan pertarunganku dengan Watara dan Lanting Kiri Agung tidak semengerikan itu. Dari jauh aku melihat setan penari bertopeng itu melayang, sementara Nyai bertubuh ular itu semakin membesar. Tapi saat melihat Baswara menghadapi itu semua tanpa gentar, aku pun menguatkan tekadku. Aku merasa perjalananku menjadi lebih mudah. Sepertinya pertarungan tadi melibatkan demit-demit di hutan ini hingga tidak ada gangguan yang berarti selama perjalananku. Aku beberapa kali memanjat pohon untuk melihat dari ketinggian dan mencari rawa yang dimaksud oleh Baswara. Aku memang merasakan keberadaan tempat yang membuatku merasa tidak tenang. Aku mengikutinya dan akhirnya membuatku tiba dengan tempat yang dimaksud oleh Baskara itu. Rawa Demit. Menungso. Biasanya yang sampai ke sini sudah menjadi mayat. Tak kusangka kita mendapat santapan lebih cepat. Suara-suara itu terdengar di sekitar rawa ini. Aku berusaha tidak memperdulikannya dan terus melangkah ke genangan air yang semakin lama semakin dalam itu. Tunggal matamu. Tiba-tiba dari dalam rawa muncul makhluk kurus berambut panjang dengan wajah hancur. Tak ada bola mata di ruas wajahnya. Ia keluar dari dasar rawa, namun sebelum sempat menyentuhku, makhluk itu terhenti. Ada sesuatu yang mengikatnya dari dalam rawa. Mereka berteriak, menuntut darah. Sisa-sisa tubuh dan rohnya terikat pada rawa itu. Rawa yang menyembunyikan makhluk-makhluk yang dikutuk oleh bumi. Tidak ada tanah manapun yang sudi menerima mereka. Menyusul kemunculan makhluk itu, tiba-tiba satu persatu makhluk serupa keluar dari rawa. Wujud mereka begitu mengerikan. Mereka seperti manusia yang terkena kutukan dan tidak ada satupun dari mereka yang memiliki organ tubuh yang lengkap. Ada yang kepalanya hancur, ada yang hanya memiliki setengah badan, hingga ada yang perutnya bolong memamerkan organ tubuhnya. Namun semua dari mereka terikat sebuah tali hitam yang terpasang di dalam rawa. Berkali-kali aku berpikir aku tidak bisa menebak makhluk apa mereka ini dan mengapa mereka bisa ada di tempat ini. Tuangkan darahmu di rawa ini. Jadilah bagian dari kami. Kali ini sosok nenek berwajah sebelah menghadangku. Aku berusaha tidak mengindahkannya dan melewati mereka begitu saja. Suara-suara lirih dari raungan dan ancaman mereka terus mengiringi jalanku hingga mendekat ke titik terdalam rawa ini. Aku merasakan ada pusaran kekuatan di rawa itu. Persis seperti ucapan Baswara, mungkin saja rawa ini menghubungkan ke satu tempat. Namun aku tidak tahu tempat itu seperti apa. Dan apakah aku bisa kembali dari sana setelah ini? Tapi tidak ada waktu untuk ragu.